Jadi seolah-olah kayak kita nih penjenayah gitu loh. Bener nggak sih, kayak kita nih buat salah banget, nggak cukup. Oke guys, gitu aja. Please untuk orang kedutaan lebih mesra lagi dengan kita semua ya. Tadi memang dianggap rendah sama orang kita sendiri, sedangkan orang di negara ini nggak pernah menganggap kita rendah gitu. Seperti contoh saya saat ngebuat surat beranak anak saya di JPN, Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia. Itu sangat ramah sekali. Mereka itu mengutamakan adab, padahal saya ini orang asing. Kerjanya memang cuma ngupload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali guys bersama Romlea Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung ke channel ini, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu di bawah ini guys. Di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah dukung channel ini, yang udah nonton, yang udah nonton selalu, yang setia kepada channel ini, terima kasih. Terima kasih semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, kemarin itu ada video yang lagi viral guys di TikTok. Komplain warga negara Indonesia kepada KBRI Kuala Lumpur. Seperti apa videonya, komplainnya? Ini dia guys. Ini dia guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya buat video ini untuk Kedutaan Republik Indonesia yang ada di Malaysia. Saya hanya KBRI ya. mengeluarkan pendapat ataupun mengeluarkan hak bersuara saya sebagai warga negara Indonesia. Ya benar. Kan Harus kita harus ada hak bersuara. untuk bersuara, betul Benar. nggak? Oke, gini. Kalau bisa, yang bekerja di dalam kedutaan ataupun yang bekerja di dalam kantor kedutaan, Oke. untuk lebih ada rasa empati, untuk ada rasa saling menghargai, sopan santun terhadap sesama warga negara Indonesia yang ingin menyelesaikan urusannya dan ataupun ingin melaporkan sesuatu yang terjadi kepada dirinya. Iya, benar-benar. Karena kebanyakan yang kita berurusan dengan pihak kedutaan, orang bagian dalam ataupun orang atau stafnya lah, staf kedutaan kurang mesra, kurang bersahabat, kurang berinteraksi dengan warga negara Indonesianya. Kita sebagai rakyat Indonesia datang ke kedutaan secara baik, mengurus dokumen-dokumen ataupun yang kita nggak lengkap, ataupun yang kehilangan paspor, ataupun yang mau renew paspor, ataupun yang tengah sekarang lagi urus program RTK atau rekalibrasi. Iya, benar-benar. Rekalibrasi. So, kadang kita ngelihat depan mata kita bagaimana staf-staf di kedutaan layanan yang kurang mesra banget. Jadi benar. Baik itu sama orang tua ataupun sama yang masih muda-muda seperti kita ini. Kadang gini loh, kalau kita pikir kita orang Indonesia yang ada di Malaysia pergi ke kedutaan bukan kosong. Maksudnya kita ada yang mungkin macam saya bilang tadi, mau ngurus dokumen-dokumen, mau ngurus paspor atau renew paspor. Mereka bukan datang ke kedutaan untuk meminta sedekah ataupun meminta makan, ibarat katanya gitu ya. Tapi kenapa layanan beberapa orang staf yang ada di kedutaan seolah-olah kayak mengecilkan kita ini loh. Kayak bila kita mau ngomong ataupun mau cerita sibuk dengan hal lain. Kita tengah bercerita, tengah ngomongin apa masalah kita. Tapi dia akan
maksudnya bercerita dengan yang sebelah dia lagi, bergurau-gurau gitu. Nggak ada yang halang ataupun nggak ada yang kalian untuk bersembang ataupun kalian untuk bercerita sesama staff. Tapi ya mbok, hargai dulu loh orang yang ada di depan ini. Apa masalahnya? Benar. Kena tahu dulu, dengar dulu apa permasalahannya. Iya. Kita udah cerita nih apa masalahnya gini, udah panjang dari A sampai Z. Terus tiba-tiba, oke, saya nggak tahu ceritanya. Coba tanya dengan staff lain. Kalau misalnya nggak tahu permasalahannya, kenapa nggak dipotong waktu aku cerita gitu loh? Misalkan aku udah cerita gini Pak, ini. Oke, kalau misalnya nggak tahu ya udah Mbak, udah saya cerita nggak tahu. panjang lebar, tapi nanti Mbak tanya dengan ini ya, staff lain ya, dikacangin gitu. ataupun nanti saya akan kasih tahu ke staff lain ya. Oke, kita dengar pun oke kan? Kita udah cerita gini panjang. Dia sibuk buat kerja dia ya, type komputer gini. Oke. Terus oke, bentar ya. Nih apa nih? Nggak tahu mau apa nih. Coba tanya nih. Nggak perlu Pak, Bu, nggak perlu kalian letak hormat dengan kita, nggak perlu letak maksudnya kayak ya Mbak gini ada apa gini, nggak perlu, nggak gitu banget, nggak perlu. Setidaknya hargai kita yang datang bener-bener. Ada yang dari jauh, ada yang berapa jam perjalanan, mungkin ada yang udah tua, ada yang ini, ada yang itu ya. Kita sama-sama bertolak ansur gitu loh. Kita tahu, kita paham kalian capek, kalian penat bekerja di kedutaan. Kita respect dengan kalian. Tapi orang-orang yang datang pun ada yang berjam-jam perjalanan datang ke sini, terus lagi tunggu berjam-jam lagi duduk, ada yang bawa anak, ada yang tua ini gitu. So kita sama-sama bertolak ansur. Ngomong, layanin secara baik. Iya. Ayah Mbak, gini ya, oh ya gini, apa ya gini. So kita pun jadi walaupun kita capek-capek, udah berapa jam perjalanan, kita pun rasa kayak berbaloi gitu. Maksudnya seimbang kan. Kita udah capek-capek, terus dapat layanan yang ramah, mesra gitu kan. Ada apa ya ini? Tanya dulu nih, mau apa nih, mau cerita apa nih? Saya nggak tahu. Kita udah cerita nih, sudah sampai habis ceritanya. Terus tiba-tiba dia bilang nggak tahu ceritanya gini. Serahkan ke yang lain. Terus sudah yang datang yang lain, ya ada apa? Gini Mbak, gini, udah kita ceritain apa yang masalah kita dari A sampai Z, udah cerita. Yang buat kita rasa nggak puas hati, walaupun kita orang Indonesia yang ada di Malaysia, kita nggak semuanya bekerja di Malaysia, nggak semuanya kita TKW di Malaysia. Kita ada yang bersuamikan orang sini, ada yang keluarganya orang sini, kita datang ke sini apa semua itu. Jadi jangan menganggap orang Indonesia yang ada di Malaysia ini semua pekerja. Dan walaupun kita semua TKW yang ada di Malaysia nih, layanan harus dari hati. Jangan memandang orang itu, maksudnya jangan memandang rendah orang itulah. Walaupun mau TKW, kayak pekerja kebun, kayak pekerja sawit, kayak apa segala macam, ya setidaknya hormat aja gitu loh. Respect. Nggak perlu kayak misalnya maksudnya gue nggak mau misalnya lu ngelayanin kita yang kayak tuan putri disanjung, bukan gitu maksud gue. Bukan dikasih air, dikasih makanan, dikasih biskuit. Biasanya nanti ada yang komen gitu kan. Nggak perlu, setidaknya tutur kata, tutur bahasa, adab mesra dengan. Jadi kita pun rasa senang hati, kita pun rasa nggak takut. Ini kalau orang-orang yang misalnya orang tua ataupun orang-orang yang maaf ya, yang kurang berwawasan, udah datang tengok semua pekerja gini, udah berhadap, gini, kerja mana? Apa? Ini, itu. Apa? Ini. Jadi orang tuh pun rasanya macam takut gitu loh. Gimana mereka mau aman di kedutaan sendiri dengan orang-orang dari Indonesia itu sendiri juga gitu loh. Jadi mereka rasa kayak takut. Gini, takut salah cakap, takut ini, takut itu. Karena kalian aja mempertanyakan tuh dengan nada yang lain. Sedangkan
kalau kita ke balai polis pun kita buat laporan hilang, paspor hilang, ataupun kita buat laporan yang mungkin ada masalah di diri kita, baik layanan. Ya cik, ada apa? Ni ya. Okey, dekat mana? Ya, masalahnya apa? Boleh layanan yang mesra. Layanan yang mesra ya, mesra. Maksudnya baik dengan kita. Tapi kenapa orang kita sendiri, staf Indonesia yang ada di kedutaan, melayani kita kayak acu tak acu gitu loh. Enggak semua staf, tapi beberapa. Tapi kalau bisa jangan kayak gitu. Semua orang pun capek juga, semua orang pun penat juga. Orang yang datang dari pagi sampai ke tengah hari, sampai ke petang, kadang dia malam gerak berapa jam, 4-5 jam, 6 jam, datang tunggu pun semua sama juga, penat juga, capek juga. Tapi gimana, ini udah kerjanya kan. Jadi tolonglah untuk staf-staf yang berkelakuan macam kurang mesra dengan sesama warga negara Indonesia yang tengah meminta pertolongan ataupun menanyakan sesuatu masalah, at least kalian tolak ansur gitu loh. Jangan menunjukkan muka yang sombong, jangan menunjukkan kayak gini ya, ya gimana, udah gini, duduk depan, ini kita duduk, dia macam berdiri sampai tunduk kepala. Jadi seolah-olah kayak kita ni penjenayah gitu loh. Bener gak sih? Kayak kita ni buat salah banget. Gak cukup. Okay guys, gitu aja. Please untuk orang kedutaan lebih mesra lagi dengan kita semua ya. Jadi benar, cerita itu benar guys. Cerita itu benar, bukan dibuat-buat guys. Bukan dibuat-buat. Memang cerita itu banyak benernya gitu. Memang nggak semuanya pegawai KBRI itu nggak semuanya seperti itu. Hanya saja kebanyakan yang seperti itu. Dan video ini adalah hanya salah satu saja. Sebenarnya banyak dari TKI dan TKW itu sudah membuat video menceritakan tentang pelayanan dari KBRI kita di Kuala Lumpur. Itu sudah banyak guys, bertebaran di TikTok. Dan juga kalian bisa tonton di videonya ini. Di bawahnya tuh banyak sekali komenan-komenan dari bukan netizen, dari warga negara Indonesia yang berada di sini. Ini perlu diperbaiki guys. Jangan dibiarkan, ini harus diperbaiki. Saya itu berurusan dengan pejabat itu bukan hanya sekali saja ya di Malaysia ini. Banyak kali. Seperti contoh saya saat ngebuat surat beranak anak saya di JPN, Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia. Itu sangat ramah sekali. Mereka itu mengutamakan adab. Padahal saya ini orang asing loh. Saya berserta istri dan anak saya orang asing loh. Warga negara asing, bukan warga negara Malaysia. Tapi mereka tetap memperlakukan kami itu dengan secara adab yang baik, yang sangat santun gitu. Saya juga pernah berurusan dengan polis diraja Malaysia. Waktu itu di Cyberjaya di tahun 2021. Saya sama bos saya di balai polis itu sangat ramah sekali. Ketika kami datang ke sana juga disambut dengan santun sekali. Baik sekali. Ramah banget. Mereka itu mengutamakan sopan santun, memang mengutamakan sopan santun. Juga saya pernah berurusan dengan immigration karena kami kan sebagai warga negara asing, ketika job permit pasti kita kena datang sama bos. Ketika sambung permit atau pasti kita kena datang sama bos. Dan pelayanannya sangat baik di immigration Malaysia. Sangat baik. Mereka tetap mengutamakan sopan santun walaupun kami warga negara asing. Tetapi di KBRI kita sendiri itu seakan-akan kita itu seperti yang saya bilang di videoku sebelumnya, kita itu seperti babu di negara sendiri gitu. Kita dipanggil babu di negara orang sama orang kita sendiri. Tapi kita seperti babu, lebih babu dari
di negeri kita sendiri gitu. Gitu kayak kita memang dianggap rendah sama orang kita sendiri, sedangkan orang di negara ini nggak pernah menganggap kita rendah gitu, bahkan menghormati kita, hormat kepada kita gitu. Kenapa kita tidak bisa gitu? Kenapa kita tidak bisa menghormati sesama satu bangsa, sesama Indonesia gitu? Padahal kita datang ke sana itu bayar loh. Kita sambung paspor, kita tukar paspor, bayar loh, bukan kita nggak bayar ke sana, itu bukan free tapi bayar. Kita buat SPLP atau buat surat-surat yang lain, surat perizinan yang lain, bayar ke sana guys, bukan free gitu. Tolong ke depan KBRI perlakukan kami dengan baik, karena kami salah satu kebanggaan dari negara kita. Perlu diingat, kami adalah aset negara di sini. Aset negara itu adalah TKI dan TKW. Layani kami dengan baik, maka kami akan menghargai Anda. Terima kasih buat teman-teman sahabatku yang udah nonton. Mudah-mudahan bisa berubah lah untuk oknum-oknum di KBRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.